Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulina Latinufus dengan NIM 23810700032. Saya berasal dari kelas PGMI 5D. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya pada mata kuliah pembelajaran IPS di SD atau MI yang diampu oleh Bapak Dadan Setiawan MPD. Jadi di sini terdapat sebuah kasus, yaitu di sebuah MI yang terletak di daerah pesisir, guru IPS kelas 4 akan mengajarkan materi tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Lingkungan sekitar sekolah kaya dengan aktivitas nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut. Namun, guru merasa kesulitan mengintegrasikan konteks lokal ini karena buku paket yang digunakan lebih banyak membahas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kasus ini menarik karena ada kesenjangan antara realitas lingkungan siswa, yaitu sektor perikanan, dengan materi yang ada di buku, yang dominan dengan sektor pertanian dan perkebunan. Jadi di sini terdapat dua pertanyaan, yaitu evaluasilah pentingnya pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal bagi perkembangan siswa MI. Yang kedua yaitu rancanglah skenario pembelajaran berbasis pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning untuk kasus di atas. Jelaskan bagaimana Anda akan mengintegrasikan ketujuh komponen CTL dalam pembelajaran tersebut. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Teman-teman sekalian, mengapa sih integrasi lingkungan lokal itu sangat penting? Jika kita melihat kasus di daerah pesisir, terdapat kesenjangan atau gap yang besar. Buku teks biasanya bersifat general dan seringkali lebih banyak mengulas sektor pertanian di dataran rendah. Padahal, siswa di pesisir setiap hari melihat laut, perahu, dan pelelangan ikan. Secara teoritis, ada 4 alasan mengapa pembelajaran harus kontekstual. Yang pertama, dari sisi perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak usia MI berada pada tahap operasional konkret. Artinya, mereka akan jauh lebih cepat paham jika kita membahas ekonomi melalui transaksi ikan di dermaga yang bisa mereka lihat langsung, daripada menghafal teori distribusi hasil tani yang abstrak bagi mereka. Yang kedua, penanaman sikap sosial dan ekologis. Dengan mengangkat kearifan lokal pesisir, siswa diajarkan untuk bangga pada profesi orang tua mereka sebagai nelayan, dan secara otomatis belajar pentingnya menjaga ekosistem laut sejak dini. Selanjutnya, yang ketiga, motivasi belajar. Pembelajaran menjadi lebih bermakna atau meaningful learning ketika materi di kelas relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Siswa tidak lagi bertanya, untuk apa saya belajar ini? Selanjutnya, dampak negatif jika guru hanya terpaku pada buku teks. Jika guru gagal mengintegrasikan lingkungan pesisir dan hanya mengikuti buku teks secara kaku, maka akan terjadi dampak-dampak negatif, yaitu yang pertama, alienasi lingkungan atau keterasingan. Siswa merasa asing di tanah kelahirannya sendiri. Mereka tahu cara menanam padi di buku, tapi tidak tahu cara menjaga kelestarian terumbu karang di depan rumah mereka. Dampak negatif selanjutnya yaitu erosi identitas budaya. Munculnya rasa rendah diri terhadap profesi lokal seperti nelayan, karena di buku teks cenderung lebih banyak memodelkan profesi kantoran atau industri perkotaan sebagai simbol kesuksesan. Selanjutnya, matinya daya kritis. Siswa hanya menjadi penghafal teks tanpa mampu menganalisis masalah di lingkungannya, seperti mengapa terjadi abrasi atau mengapa hasil tangkapan ikan menurun. Dampak negatif selanjutnya yaitu verbalisme dalam belajar. Siswa tahu istilah ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, namun hanya di tingkat lisan atau kata-kata, tanpa memahami esensi fungsinya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dampak negatif yang terakhir yaitu degradasi karakter lokal. Hilangnya rasa memiliki terhadap potensi daerah, yang dalam jangka panjang memicu pemuda desa meninggalkan pesisir atau urbanisasi berlebih, karena mereka merasa daerahnya tidak memiliki masa depan ekonomi yang memadai. Pembahasan selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran CTL. Sebagai solusi, saya telah merancang sebuah rencana pembelajaran berbasis contextual teaching and learning. Tujuannya adalah agar siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi di lingkungan pesisir mereka. Berikut adalah penerapan 7 komponen utama CTL dalam pembelajaran di kelas saya nanti.
Yang pertama ada konstruktivisme. Saya tidak akan langsung menjelaskan definisi ekonomi. Saya akan mulai dengan pertanyaan pemantik. Contohnya seperti, siapa yang tadi malam ayahnya baru pulang melaut? Atau bisa juga dengan pertanyaan, apa yang kalian lihat di pasar ikan tadi pagi? Dari jawaban mereka, kita bangun konsep ekonomi. Yang kedua yaitu inquiry atau menemukan. Saya akan memberikan tugas observasi sederhana. Siswa diminta menelusuri alur sektor ikan, mulai dari diturunkan dari kapal hingga sampai ke meja makan penduduk. Mereka menemukan sendiri pola distribusinya. Selanjutnya, questioning atau bertanya. Saya akan memancing daya kritis mereka. Misalnya dengan bertanya, mengapa ya kalau cuaca buruk dan badai, harga ikan di pasar tiba-tiba jadi mahal. Di sini logika ekonomi mereka mulai bekerja. Tahap selanjutnya yaitu learning community. Kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk melakukan role play atau bermain peran. Di sini ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi pengepul, ada yang menjadi pedagang eceran, hingga ada yang jadi pembeli. Tahap selanjutnya yaitu modeling atau pemodelan. Saya akan menghadirkan tokoh. Jika memungkinkan, saya mengundang salah satu wali murid yang sukses dalam pengelolaan ikan asin untuk bercerita, atau setidaknya menunjukkan video sukses UMKM lokal pesisir. Selanjutnya, refleksi. Sebelum pulang, siswa diminta untuk menuliskan satu kalimat di pohon refleksi mereka tentang hal baru apa yang paling berkesan dari yang mereka pelajari hari ini tentang kampung halaman mereka. Yang terakhir yaitu authentic assessment atau penilaian autentik. Saya tidak hanya mengandalkan ujian pilihan ganda. Penilaian diambil juga dari laporan hasil observasi mereka dan peta konsep kegiatan ekonomi pesisir yang mereka buat secara berkelompok. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran IPS bukan tentang menghafal isi buku, tetapi tentang memahami dinamika masyarakat. Guru harus kreatif menjadi pembawa materi yang mampu menjembatani kurikulum nasional dengan realitas lokal di daerah siswa. Sebagai calon guru MI, saya menyadari bahwa lingkungan adalah sumber belajar terbaik bagi siswa. Saya berkomitmen untuk selalu membawa konteks kehidupan nyata ke dalam kelas saya nanti. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.